ikut Pilpres 2024, nggak konsen dia nanti bangun Jakarta. Lebih baik jauhkan Anies dari rencana 2024. Jadi satu-satunya untuk menjaga dan merawat elektabilitas Anies, dia harus tinggalkan satu kerja nyata yang bisa diingat sampai 2024. Dukungan itu kan tidak bisa hanya datang daripada satu kelompok. Saya udah kenal dia lama, bahwa di otaknya tuh dia pengen satu saat bisa jadi presiden, itu menurut saya itu udah lama lah. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Hal ini membuktikan bahwa memang Anies Baswedan memiliki tekad untuk menduduki kursi RI 1. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Sekarang saya sedang menjalani tugas di Jakarta. Ketika berbicara tentang Pilpres dan lain-lain, itu wilayahnya para ketua-ketua partai politik, pimpinan partai politik. Anies justru menyatakan bakal fokus menyelesaikan tugasnya di Jakarta hingga akhir masa jabatannya pada Oktober 2022. Di lain hal, Anies Baswedan sendiri secara terang-terangan pernah mengatakan bahwa dirinya memiliki misi untuk mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik, yaitu dengan menjadi seorang presiden. Misi ini adalah misi untuk membuat Indonesia lebih baik dan akan jauh lebih efektif jika otoritas itu ada di tangan yang menurut saya kita punya misi yang baik. Dan di situ sebabnya saya katakan ini soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi saya katakan siap, saya akan jalani. Saya kira memang ini adalah tantangan yang tidak bisa disepelekan. Kalau Formula E, lem ibon, ataupun trotoar yang dilebalkan mungkin bisa sambil lalu. Tapi ketika bicara banjir sejak 1 Januari sampai Februari, saya kira Anies susah untuk berkata-kata. Jangankan untuk bertindak, berkata-kata aja kayak susah gitu loh Pak. Nggak masuk ngomongin soal atap Formula E Pak, dikit aja Pak. Atap Formula E Pak, kenapa kok bisa? Pesan-pesannya Pak, pesan Bapak. Bapak nggak mau ngomong Bapak. Pansus Basir baru pertama kali terjadi Mas. Pansus Basir itu baru pertama kali terjadi di masa Wakil Pak Jokowi. Ada kamera orang. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek, Valdo Maldini menanggapi curhatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menyebutkan penyelenggaraan ajang balap Formula E yang semula akan digelar di kawasan Monumen Nasional atau Monas lalu digusur ke Ancol. Menurut Valdo, venue balapan yang dibangun di kawasan Monas akan memberi dampak getaran yang beresiko. Venue yang dibangun di kawasan Monas memberikan getaran yang beresiko. Saya kira Gubernur Anies pasti lebih paham situasinya, ujar Valdo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan pada Selasa 31 Mei. Sudah ada alternatif waktu itu, kawasan Medan Merdeka masih tetap dapat digunakan, yang meliputi Jalan Merdeka Timur, Selatan, Barat, sampai dengan putaran balik depan RRI. Monasnya tetap kelihatan kok, tidak ada larangan, kami pernah sampaikan, jelasnya. Valdo melanjutkan isu mengenai dipindahnya lokasi pelaksanaan Formula E dari Monas ke Ancol sudah dibahas tahun lalu, sehingga dia menilai curhatan Anies soal penggusuran itu sebagai bentuk memberikan ceramah atau tausiah. Saya kira Pak Gubernur Anies bukan curhat, tapi lagi tausiah. Isu ini sudah jadi pembahasan Oktober yang lalu. Ia agak kurang tepat dibilang digusur, tapi digeser, ungkap Valdo. Beliau sedang bertausiah soal hikmah. Pesannya saya kira sangat memotivasi bagi yang sedang bermasalah dalam kehidupan. Putus asa dengan situasi. Semua akan indah pada waktunya, tambahnya. Diberitakan sebelumnya video tersebar di media sosial, Gubernur Anies Baswedan mengatakan hikmah Formula E pindah ke Ancol ialah Jakarta International Stadium atau JIS menjadi ikon Jakarta saat balapan berlangsung. Pasalnya, sirkuit Formula E di Ancol menampilkan pemandangan JIS, namun anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak menyayangkan curhatan tersebut. Gilbert menilai seharusnya hal itu disampaikan Anies pada sidang paripurna interpelasi Formula E. Sangat disayangkan ucapan Anies yang mengatakan bahwa ada pihak yang menggusur perhelatan Formula E dari venue di Monas ke Ancol saat acara di partai politik. Seharusnya itu dijelaskan secara kesatria di sidang paripurna interpelasi DPRD, kata Gilbert sebagaimana dilansir dari Kompas TV pada Selasa.
Termasuk lanjut dia penggusuran hutan kota yang dilakukan dengan menggunduli Monas untuk menyiapkan sirkuit balap mobil listrik itu. Menurut Gilbert, Anies tidak jujur karena membuat kesepakatan dengan pihak asing tanpa melibatkan DPRD DKI Jakarta. Penjelasan ini tidak jujur karena justru Anies sendiri yang membuat kesepakatan Formula E dengan pihak asing tanpa melibatkan DPRD dan jelas melanggar aturan, kata Gilbert. Gilbert melanjutkan pemilihan Monas sebagai lokasi awal Formula E juga tanpa pertimbangan yang baik dan melanggar aturan mengenai cagar budaya. Apabila pihak yang berwenang tidak memberikan izin penggunaan Monas, itu justru sesuai undang-undang. Jangan yang melanggar aturan seakan-akan benar dan membuat kesan seakan-akan korban, padahal yang bersangkutan melanggar aturan, kata dia. Gilbert menjelaskan saat mengajukan permohonan menggunakan Monas, alurnya pun sudah kacau. Gubernur menyurati Setnek mengatakan sudah mendapatkan izin dari tim ahli cagar budaya atau TACB, padahal dari tim sidang pemugaran, kata dia. Setelah terbuka ke publik, kata Gilbert bukannya meminta maaf sudah melakukan pembohongan publik, malah mengatakan itu salah ketik. Padahal jelas Profesor Mundarjito almarhum sebagai ketua TACB membantah tidak pernah memberikan rekomendasi. Artinya bukan salah ketik, sebaiknya pejabat membiasakan berkata jujur karena masyarakat bukan orang bodoh, kata dia. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbicara soal ajang Formula E yang semula direncanakan di Monas, kemudian bergeser ke Ancol. Anies menyampaikan hikmah di balik Formula E digelar di Ancol. Pernyataan Anies itu viral di media sosial seperti dilihat pada Minggu 29 Mei 2022. Anies menyampaikan hal tersebut di acara PKS DKI di kawasan Ancol beberapa hari lalu. Video Anies berbicara hal demikian juga diunggah oleh relawan Anies Baswedan, Gas Khalifah, di media sosialnya. Dalam video itu, Anies menyebutkan Formula E Jakarta akan disiarkan di 170 negara. Ini disiarkan langsung lebih dari 170 negara, menyiarkan langsung pertandingan itu, kata Anies dalam tayangan video yang juga diunggah oleh Gas Khalifah. Anies kemudian berbicara rencana awal Formula E Jakarta digelar di Monas. Anies menyampaikan saat itu Monas diupayakan jadi lokasi balap mobil listrik untuk mengenalkan ikon Jakarta. Kami ingin kita punya ikon yang dunia tahu kenapa pengen di Monas, supaya wajah Monas itu, gambar Monas itu nanti menjadi ikon dunia. Kalau lihat bangunan itu, ini Jakarta. Kalau lihat Jakarta, ini Monas. Itu cita-citanya. Nggak boleh, Bapak Ibu. Ya sudah, jadi pindah kemana? Pindah ke Ancol, kata Anies. Anies selalu berbicara soal hikmah Formula E yang akhirnya pindah ke Ancol. Anies mengatakan Jakarta International Stadium atau JIS yang akan disorot sebagai ikon Jakarta. Subhanallah, apa yang terjadi? Gambarannya latar belakangnya Jakarta International Stadium. Jadi nanti kalau pertandingan backgroundnya JIS, bukan kita yang meniatkan. Digusur, akhirnya kita di sini. Dan ketika di sini akhirnya nanti yang jadi ikon Jakarta adalah JIS. Alhamdulillah, padahal dulu rencananya adalah Monas, ujar Anies. Ini adalah hikmah yang muncul kemudian, cuman kita memang bukan Khidir, Pak. Kalau kita Nabi Khidir, kita tahu sebelum kejadian kita ini rombongan Musa. Kejadian dulu baru tahu hikmahnya, imbu Anies. Anies selalu berbicara soal hikmah Formula E yang akhirnya pindah ke Ancol. Anies mengatakan Jakarta International Stadium atau JIS yang akan disorot sebagai ikon Jakarta. Subhanallah, apa yang terjadi? Gambarannya latar belakangnya Jakarta International Stadium. Jadi nanti kalau pertandingan backgroundnya JIS, bukan kita yang meniatkan. Digusur, akhirnya kita di sini. Dan ketika di sini akhirnya nanti yang jadi ikon Jakarta adalah JIS. Alhamdulillah, padahal dulu rencananya adalah Monas, ujar Anies. Anies juga berharap Museum Rasulullah di Jakarta segera terrealisasi tahun depan. Jadi pas kejadian kita belum tahu apa nanti hikmahnya, ternyata hikmahnya ini, dan mudah-mudahan di tahun berikutnya Museum Rasulullah tahun depan sudah jadi, kata Anies. Sementara itu, Gas Khalifah juga berbicara soal hikmah yang terjadi di Jakarta. Komisaris Ancol ini berencana menulis buku soal cerita di balik kejadian di ibu kota. Selalu dan selalunya ada hikmah dari berbagai kejadian. Kelak nanti setelah ini semua berakhir, jalan mendaki dan terjal ini terlewati. Saya akan menulis buku beragam cerita fakta di balik berbagai kejadian, kata Gas Khalifah. Perihal pernyataan Anies soal digusur, Gas Khalifah juga sebagai produser Jakarta Melayu Festival memberikan penjelasan. Gas menyebutkan ini tentang perpindahan lokasi Formula E dari Monas ke wilayah lain sampai akhirnya diputuskan digelar di Ancol. Perpindahan dari Monas ke wilayah lain selain Monas, yang akhirnya ditetapkan di Ancol, kata Gas Khalifah.